tahun ini kita mencoba untuk mengambil satu tema yang bagus menurut kami, yaitu bagaimana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi menguatkan generasi unggul. Di Kota Bogor ini kan 93,4% Muslim ya. Tetapi saya lihat belum ada satu event yang kemudian menggali potensi anak-anak muda Muslim yang secara khusus gitu ya. Sehingga kita ke depan perlu mengarahkan mereka sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Generasi Z ini, Gen Z ini agak susah gitu. Sehingga perlu peran serta anak-anak muda di garda terdepan gitu. Sehingga kami berpikir perlu adanya duta cendekia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bogorian, setelah sukses dengan penyelenggaraan Bogor ISMI Islamic Festival tahun 2025, ISMI Kota Bogor tahun ini kembali menyelenggarakan acara serupa dengan tema yang lain dan juga konsep yang berbeda pula dari tahun sebelumnya. Di samping saya ada Ketua Orda ISMI Kota Bogor, Bapak Arif Rahman Badrudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah, ya. Sehat. Gimana, Pak, mengenai persiapan dari kepanitiaan ICKT BII Fest? BIFES ya? Ya, lebih mudahkan. BIFES ya? BIFES. Ya, tahun kemarin sukses, Pak ya acaranya. Alhamdulillah. Ya? Diikuti banyak sekali, betul. Puluhan sampai ratusan peserta ya yang ikut ya. Tahun ini kembali diadakan, semangatnya dalam rangka apa, Pak? Baik, terima kasih. Ini adalah kali kedua kita ISMI Orda Kota Bogor menyelenggarakan satu kegiatan yang sudah ditetapkan ya sebagai kalender event di Kota Bogor. Artinya setiap tahun oleh Dinas Pariwisata dijadikan kegiatan tetap itu dilaksanakan. Pada prinsipnya kegiatan BIFES ini hampir sama dengan tahun yang lalu, di mana BIFES adalah satu kegiatan kolaboratif ya di dalam mengangkat nilai-nilai keislaman, kecendekiawanan, kebudayaan dan juga penguatan ekonomi umat gitu. Nah, tahun ini kita mencoba untuk mengambil satu tema yang bagus menurut kami, yaitu bagaimana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi menguatkan generasi unggul ya untuk mencapai generasi emas tahun Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini yang kita usung sehingga ada satu kegiatan yang berbeda dengan tahun yang lalu. Kita punya kegiatan Duta Cendekia Muda. Jadi Duta Cendekia Muda. Itu yang kita usung karena mengingat bahwa generasi-generasi muda saat ini perlu ada satu penyaluran aktivitas positif agar mereka tidak terjerumus ya dalam hal-hal yang menurunkan moralitas mereka lah gitu. Sehingga kita perlu satu wadah. Dan selama ini duta-duta yang ada masih bersifat secara umum. Tapi kita mencoba untuk menggali bagaimana potensi-potensi generasi muda Islam yang cinta terhadap Islam, yang peduli terhadap Islam, yang mereka ini ke depan akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Itu ini yang kita sedang bentuk di tahun ini yang berbeda dari tahun yang lalu. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Untuk temanya, bukan tema, kita lombanya ada lomba Duta Cendekia itu ya. Berawal dari mana idenya, Pak? Ya, Bu, Duta Cendekia Muda ini tentu kita melihat bahwa di Kota Bogor ini kan 93,4% Muslim ya. Tetapi saya lihat belum ada satu event
yang kemudian menggali potensi anak-anak muda Muslim yang secara khusus gitu ya, sehingga kita ke depan perlu mengarahkan mereka sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, sehingga kita merekrut anak-anak muda yang seusia anak-anak SMA perkuliahan yang kemudian nanti mereka silakan mendaftar, kita akan seleksi, kita akan uji mereka dengan berbagai literasi keilmuan, kemudian literasi keislaman, wawasan kebangsaannya, kemudian tentu adalah pemahaman dia tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya, yang ini menjadi kompetensi dasar mereka yang harus mereka kuasai sebagai calon duta cendekia muda di acara ini. Ya, itu pendaftaran kapan dibuka, Pak? Pendaftaran ini kami sudah mulai membuka ya sejak saat ini pun, dan untuk cendekia muda ini akan dilaksanakan di tanggal 27 sampai 28 Februari. Jadi artinya pendaftaran sudah mulai sejak sekarang sampai nanti di awal-awal Februari. Ya, pelaksanaan itu sendiri BIFES itu dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Februari sampai 1 Maret, Pak ya? 20 Februari sampai dengan 1 Maret 2026 ini. Ya. Dan target kita 50 peserta Ya. usianya 15 sampai 20 tahun. Artinya mulai dari usia 15 berarti SMA berarti SMP SMA ya. SMP kelas 3 kelas 3 ya. SMP Sampai dengan kuliah kan 20 tahun masih ya, ada. semester awal Semester awal lah gitu. Jadinya kita ambil. Ya. Ini kenapa BIFES 2026 ini diambil di awal? Setelah tahun kemarin kan di sekitar pertengahan Ramadan, Pak. Tahun yang kemarin juga tidak juga di akhir atau jadi kita sengaja di awal menimba pengalaman yang kemarin karena memang giroh dari Muslim itu biasanya adanya di awal-awal. Iya. Dan ketika nanti di akhir itu kan udah sibuk mau lebaran itu kan, sehingga konsentrasi sudah terpecah. Jadi kita ambil di awal waktu. Iya. Dan ada makna khusus nggak penyelenggarannya selama 10 hari? Apakah mungkin menyesuaikan dengan Ramadan yang dibagi 10 hari utama itu? Ya, tentunya kita mengambil satu momentum besar di Ramadan, di mana Allah turunkan rahmatnya ya di bulan Ramadan ini, maka kita ambil di awal karena memang kegiatan-kegiatan di ICMI ini di bulan Ramadan bukan hanya BIFES. Kami juga bekerja sama gitu dengan ICMI pusat, kemudian dengan Orwilsus mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti buka puasa bersama keliling, kemudian ada juga salat, kajian-kajian ayat-ayat kauniyah dan sebagainya. Jadi selama Ramadan itu ICMI itu penuh dengan kegiatan, sehingga kami untuk BIFES ini kita ambil di awal. Di awal ya. Mungkin dibandingkan dengan BIFES tahun lalu dengan tahun sekarang, selain tadi adanya lomba cendekia muda, yang baru apa lagi, Pak? Yang baru itu sebenarnya mungkin sedikit saya uraikan ya, untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah festival film pendek, sama ya seperti tahun yang lalu, dan sekarang ini ditambah dengan ada lomba fotografi. Jadi film dan foto ini tentu temanya tentang keislaman dan juga tentang Ramadan sendiri. Nah ini durasi 3 menit, kemudian dilaksanakan online, kemudian nanti finalnya itu di Botani. Target kita ada 300 peserta dan akan diberikan trofi dari Disparbud, akan diberikan trofinya. Yang kedua ada festival Qasidah Marawis. Nah, festival Qasidah Marawis ini dilaksanakan di Balai Kota, jadi tidak semuanya terfokus di Botani. Jadi
tanggal 21 sampai tanggal 22 Februari ini dilaksanakan Festival Qasidah dan Marawis. Nah, ini yang berbedanya. Kalau tahun yang lalu kan ada Festival Qiraatul Kutub. Untuk saat sekarang Qiraatul Kutubnya itu tidak laksanakan. Jadi ada festival MTQ, ada festival MHQ, itu kan ini dilaksanakan di kantor Kemenag. Semeru ya. Tanggal 24 sampai 25 Februari. Nanti ini ada trofi dari Kepala Kemenag dan juga dari Kapolresta. Nah, kemudian ini yang berbeda, ada Festival Nasyid. Nah, tahun kemarin nggak ada Pak ya? Nggak ada tahun kemarin. Sekarang ada Festival Nasyid. Ini akan dilaksanakan di Botani tanggal 23 Februari 2026 dan akan diberikan trofi dari Kodim. Ini Pak Dandim akan memberikan trofinya. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan tentang pemilihan Duta Cendekia. Kemudian ada lagi bazar, tetap kita adakan bazar. Bazarnya itu di dalam ya di Botani. Ya, kemudian ada lagi workshop. Workshop ini nanti banyak ragamnya. Ada juga kemudian bedah buku, ada juga pesantren on the mall. Dan yang beda lagi tahun ini ada santunan yatimnya. Santunan yatimnya itu ada untuk 100 orang. Target kita 100 orang. Kemudian ada penyebaran tajil. Seperti tahun yang lalu ini ada ya udah ya. Tahun yang lalu sudah dilakukan. Tahun ini kita akan lakukan kembali penyebaran tajil menjelang berbuka. Jadi kita akan berikan ini targetnya 12.000 tajil. Dan ada kultum menjelang berbuka itu yang akan dilaksanakan oleh Korps Mubalik Ijmi Oda Kota Bogor. Di Botani juga? Gitu. Itu di Botani juga dilaksanakan. Kemudian yang terakhir ada namanya penghargaan Insan Cendekia. Nah, jadi bagi tokoh-tokoh yang berjasa itu terhadap Islam, terutama di bidang kecendekiawanan, budaya Islam, literasi Islam, maka itu akan diberikan penghargaan oleh kami dari Ijmi. Seperti tahun kemarin kan sudah kita lakukan. Kita menghargai beberapa tokoh yang berjasa buat keislaman itu sendiri. Iya, menariknya dari BIFES ini kan tadi kan dengan adanya trofi dari Dandim, Kapolres, dari Kemenak itu menjangkau semua kalangan ya. Jadi bukan hanya internal Ijmi saja, tapi juga karena begini, karena BIFES ini sudah dijadikan agenda tetap Kota Bogor, maka ini membawa nama baik Kota Bogor. Sehingga Pak Wali Kota mendukung penuh. Beliau memberikan surat rekomendasi gitu untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian Pak Sekda juga kemarin kami dikumpulkan beberapa kepala-kepala OPD juga mendukung kegiatan ini. Bahkan dari provinsi pun kita mendapatkan surat rekomendasi. Belum lagi tadi dari unsur luar, dari Kemenag, dari Kapolres, dari Dandim, itu semua memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Bahkan kami dipanggil oleh pengurus Ijmi Pusat menjadikan khusus untuk film ini diangkat menjadi agenda Ijmi Pusat gitu. Jadi untuk film ini juga bukan hanya Orda Bogor, juga dengan Ijmi Pusat gitu, penyelenggaraan kegiatan ini. Artinya Kota Bogor Ijmi Orda yang pertama mungkin? Ya, di Indonesia baru diadakan BIFES hanya ada di Kota Bogor. Begitu, karena memang begini, awalnya kan kita terinspirasi betapa di Kota Bogor dengan mayoritas tadi ya, Muslim yang 93,4% itu, tetapi kok tidak ada festival keislaman. Yang ada malahan Cap Gomeh, yang ada malahan Festival Merah Putih gitu ya. Tapi keislamannya tidak ada. Akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini dan alhamdulillah didukung oleh berbagai elemen masyarakat dan kegiatan BIFES ini. Ya, kenapa harus diselenggarakan di setiap Ramadan? Maksudnya tidak di
kan saya ada misalkan ada Idul Adha atau Tahun Baru Islam gitu penyelenggaraan BIFES ini, Pak. Iya, karena kami melihat bahwa tingkat ghairah keislaman, semangat orang untuk berinfak itu tinggi ada di bulan Ramadan, gitu kan. Ketika kita himbau untuk bersedekah, itu biasanya semangat ada di bulan Ramadan. Dan ini terbukti tahun yang lalu, meskipun persiapan kita tidak terlalu lama, tetapi bisa sukses terselenggara karena hampir seluruh komponen keislaman itu bersemangat menyelenggarakan ini karena ada di bulan Ramadan. Iya. Gitu. Ramadan juga bulan yang baik ya. Sedang memuncak gitu di bulan Ramadan gitu. Iya. Mungkin tadi saya masih pengen ini Pak ngebahas soal tadi Duta Cendekia. Iya, baik. Ini kan sangat menarik. Iya. Ya kan seperti tadi Bapak bilang kan bahwa Duta Cendekia, duta-duta seperti ini kan banyak ya secara umum. Iya. Tapi secara yang khusus untuk Cendekia keislaman itu kan belum pernah ada. Betul. Dan mungkin ada faktor lain yang kenapa Duta Cendekia ini bisa menjadi role model gitu, role model mungkin bagi ISMI pusat atau di provinsi atau mungkin bagi di nasional gitu Pak. Ya, baik, sebelum saya jawab tentu saya ingin menyampaikan bahwa kami di ISMI Oda Kordoba Bogor insya Allah setiap tahun akan selalu membuat satu inovasi, satu legacy yang akan kita tinggalkan yang bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya yang tentu bermanfaat begitu ya. Setelah kami berpikir keras, kira-kira apa nih lagi nih event apa yang kira-kira memang dibutuhkan gitu. Nah, setelah melihat fenomena yang ada terkait dengan begitu maraknya tawuran di antara generasi muda, kemudian bullying kemarin yang luar biasa, kemudian kasus narkoba, LGBT ini hampir rata-rata anak-anak muda gitu yang kemudian terlibat di dalamnya. Ya orang tua juga banyak gitu ya. Tapi hampir rata-rata ada anak-anak muda. Sehingga perlu peran serta anak muda sendiri gitu. Jadi nanti kalau yang memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan advice lah gitu kepada sesamanya itu akan lebih mudah diterima gitu. Jadi istilahnya konseling sebaya lah gitu ya. Jadi ini akan mudah diterima. Beda dengan kita orang tua selalu nasihatin anak generasi Z ini, Gen Z ini agak susah gitu. Sehingga perlu peran serta anak-anak muda di garda terdepan gitu, sehingga kami berpikir perlu adanya Duta Cendekia ini. Ya, mungkin nanti peran dari Duta Cendekia ini apa? Nah, apakah nanti mereka juga dapat pelatihan khusus dari ISMI? Mereka nanti akan menjadi duta kami ISMI untuk mempromosikan ISMI sendiri di kalangan mereka. Kan ini kan ketika ditanya generasi muda sekarang apa sih ISMI, nah mereka mungkin bingung apa gitu. Oke, kalau generasi-generasi seumuran saya dan seumuran yang udah sepuh gitu kan, ya masih paham gitu ya bagaimana berdirinya ISMI, siapa pelopor segala macamnya kan. Tapi generasi-generasi kita sekarang ini, nah mereka lah kemudian akan mempromosikan, kemudian mengajak rekan-rekannya gitu. Apa sih pentingnya bergabung dengan ISMI gitu. Sehingga ini yang betul-betul kami konsen menyelenggarakan kegiatan ini. Gitu. Iya. Berarti nanti mereka ada pelatihan juga? Atau? Iya, bahkan mereka nanti ada semacam kayak diasramakan gitu ya. Oh, asrama. Nanti ke depannya setelah terpilih nanti mungkin bisa 20 orang gitu sebagai duta. Nanti maka yang 20 orang ini tentu akan dididik secara khusus. Jadi nanti akan disaring. Mungkin kalau misalkan yang daftarnya ada 100, kita saring menjadi 50. Dari 50 kita saring menjadi 20. Dan 20 inilah nanti kita tetapkan sebagai duta. Dan yang duta ini tentu ada duta utama, ada yang laki-laki perempuan itu ya. Ini tentu mereka ini yang akan kemudian membawa rekan-rekannya. Tapi nanti duta-duta yang lain sebagai pengiringnya ini. Duta-duta itu, jadi duta
tidak terpilih hanya 2, tidak, nanti terpilih kita seleksi menjadi 20 orang duta gitu. Ya, bagi ISMI Kota Bogor, pentingnya penyelenggaraan festival BIFES ini tuh seperti apa, Pak? Ya, kami memandang bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kan tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada. Tetapi untuk mengetahui ketinggiannya itu tentu harus ada yang bisa menyampaikan. Ya, ketinggian budaya, ketinggian akhlak, ketinggian keilmuan sebagainya itu dari mana munculnya? Kalau kemudian tidak kita buat satu event festival gitu kan, sehingga kita akan memunculkan di Islam itu ternyata ada qasidah loh. Di Islam itu ada nasyid, di Islam itu ada MTQ, ada ini, ada. Ya. Bagaimana bisa muncul ini kalau tidak ditampilkan gitu? Jadi kita perlu satu ruang khusus yang menampilkan ini, gitu, menampilkan ini supaya syiarnya itu lebih gitu. Tapi kalau hanya ijmi hanya di tataran diskusi, paling hanya segelintir orang kan. Kita bikin diskusi panel atau diskusi bedah buku, paling hanya segelintir orang. Tapi kalau ini festival kemudian diikuti oleh diketahui oleh hampir seluruh umat Islam di Kota Bogor, maka syiarnya akan lebih. Ini yang kami harapkan sebenarnya. Bahasa harapannya sih mudah-mudahan yang paling banyak itu generasi muda. Betul, harapannya seperti itu. Jadi ya mereka terbiasa dengan dunia keislaman, gitu kan. Gak malu mereka membawa identitas Islam gitu harapannya kan. Ya, saya menarik juga nih Pak, yang festival nasyid. Ya, kalau nasyid sendiri kan bisa dibilang saat ini gaungnya sudah mulai turun ya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih sekolah itu biarpun di luar bulan puasa, ada raihan, terus senada yang Indonesia ya. Dan banyaklah grup-grup musik, grup-grup nasyid lainnya yang dulu tenar banget gitu ya, berjaya. Tapi sekarang juga ini sudah jarang terdengar gitu. Jadi memang inilah tujuan kami ya, menghidupkan hal-hal yang sudah baik, yang sudah mulai turun, sudah mulai meredam, coba kita bangkitkan kembali. Karena dari syair-syair yang disampaikan di dalam nasyid itu hampir semuanya itu menggugah orang untuk bersemangat jihad, ya kan? Orang bersemangat belajar, bersemangat untuk beribadah, itu syair-syairnya ini yang luar biasa, yang menggugah gitu. Sehingga kami menganggap bahwa ini harus dihidupkan kembali Kota Bogor. Iya. Mungkin terakhir Pak, BIFES ini kan sekarang sudah masuk ke dalam agenda pemerintah Kota Bogor ya. Selain tadi ya disebutkan ada festival Cap Gomeh yang berdekatan pelaksanaan dengan BIFES dan juga setiap bulan Agustus. Ya, mungkin artinya kan pemerintah Kota Bogor sudah percaya kepada ISMI ya untuk menyelenggarakan festival keislaman yang nanti bisa lebih luas lagi. Kalau perlu mudah-mudahan sih bisa jadi skala internasional Pak. Ya mungkin kalau dari ISMI sendiri memandang hal seperti ini, apakah ini menjadi beban atau justru motivasi bagi ISMI Kota Bogor untuk mencari inovasi-inovasi baru gitu untuk BIFES ini? Betul. Jadi sebenarnya dengan diselenggarakannya BIFES ini harapannya tentu berawal dari Kota Bogor ya. Kota Bogor ini agar harus ada satu event yang menghidupkan kebudayaan, keislaman, kecendekiawanan di Kota Bogor. Namun pada kenyataannya ini disorot oleh banyak orang, termasuk tokoh-tokoh nasional. Bahkan tahun yang lalu saja Menteri Agama ikut memberikan sambutan dan sebagainya. Sehingga meskipun saat ini belum seluruhnya event yang ada di BIFES ini diambil oleh pusat, tetapi lambat laun ketika program ini dianggap pantas untuk ditampilkan di kancah nasional,
kami dengan senang hati, untuk membantu, mendorong, mewujudkan itu semua gitu. Dan itu memang harapan kami agar syiarnya lebih luas lagi, dan kami tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi. Kami akan ciptakan kembali program-program baru yang kemudian bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Baik, berarti sesuai dengan slogan Bogor, dari Bogor untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Makasih Pak Arief. Sami-sami. Ya, mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa Baik, ya. berdiskusi Sami-sami, kembali kami ya. juga dari ISMI Kota Bogor mengucapkan terima kasih ya atas acara ini. Mudah-mudahan semakin maju ke depan syiarnya. Amin, mudah-mudahan sukses. Ya, nuhun. Sampai tanggal 20 berarti Pak ya, Amin. Februari. Ya, betul. Ditunggu Bogorian 20 Februari sampai tanggal 1 Maret 2026 ada Festival Bogor ISMI Islamic Festival 2026. Terima kasih Pak Arief. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.